wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat dan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang jenis paragraf. Tapi sebelum itu, marilah kita membahas tentang ciri-ciri kalimat efektif terlebih dahulu. Karena apa? Karena yang namanya paragraf tidak terlepas dari yang namanya kalimat, dan kalimat yang diharapkan adalah kalimat yang efektif. Efektif itu dapat menyampaikan pesan atau informasi secara singkat, lengkap, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Otomatis kalian harus tahu dong apa itu ciri-ciri kalimat efektif. Apa saja, Bu? Iya, kesepadanan, kesejajaran, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Ya, tak gede ya. Srit, ya. Kesepadanan itu apa, Bu? Kesepadanan itu seimbang antara struktur bahasa dan gagasan. Contoh tidak efektif. Di setiap provinsi sudah memiliki kantor bahasa. Kenapa tidak efektif? Karena ada di awal kalimat, begitu ya. Kemarin sudah diajari SPOK kan? SPOK ya, masih ingat? Lah nek dine nduk ngarep akhirnya subjeknya sopo kan gak jelas. Lah nek contoh efektif, setiap provinsi sudah memiliki kantor bahasa. Otomatis yang jenenge efektif itu jelas SPOK lho rek. Walaupun nggak harus SPOK ya. Yang jelas subjek sama predikat itu kan yang lebih diutamakan, biasanya seperti itu. Setiap provinsi itu jadi subjek, sudah memiliki jadi predikat, kantor bahasa sebagai objek. Kesejajaran, apa itu kesejajaran? Kesamaan bentuk kata dalam suatu kalimat. Contoh efektif. Kita harus merawat, melindungi, dan menyayangi anak kita. Contoh tidak efektif, kita harus merawat, perlindungan, dan menyayangi anak kita. Kenapa kok perlindungan itu salah? Karena yang namanya kesamaan bentuk kata itu kalau kata kerja ya kata kerja semuanya, karena iki cara ngono koyo atof ngono lho rek. Lek fi'il mudhari kabeh. Lah nek isim ya isim kabeh. Lah merawat, melindungi dan menyayangi itu kan kata kerja. Lah kalau perlindungan itu kan bukan kata kerja ngono lho. Jadi harus sama. Kalau memang kata kerja ya semuanya, kalau kata benda ya semuanya gitu ya. Ketegasan itu penekanan pada ide pokok kalimat. Contoh, kamilah yang menyelesaikan tugas itu menyelesaikan ya. Kamilah yang menyelesaikan tugas itu. Kehematan itu apa? Kehematan itu efisien dalam penggunaan kata, frasa, dan menghilangkan yang tak perlu. Contoh, daftar nama-nama siswa yang belum setor sudah ditempel. Daftar nama-nama itu kan kenemenan norek. Kenemenan. Ya, begitulah, tidak efisien ini ya. Contoh efektif, daftar nama siswa yang belum setor sudah ditempel. Kayak tunggale para siswa-siswa. Nah, itu kan enggak boleh. Para siswa gitu aja. Gitu ya. Sangat cantik sekali. Paman tambahi sangat amat cantik sekali. Itu kan enggak boleh. Itu tidak efisien. Kecermatan, tepat dalam memilih kata dan menghindari tafsiran ganda. Coba, yang tidak efektif apa? Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima beasiswa. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima beasiswa. Kenapa kok salah? Efektifnya gimana? Kamu kalau memahami mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu, yang terkenal itu mahasiswanya apa perguruan tingginya? Nah, itu ya. Kan jadi enggak efektif. Tafsirannya berbeda. Coba yang efektif, mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal itu menerima beasiswa. Jadi yang terkenal itu perguruan tingginya, begitu loh. Ya. Kepaduan, sistematis dan tidak bertele-tele. Tidak efektifnya contohnya gini.
Saran yang disampaikannya kami akan mempertimbangkannya loh kan piye iku rek bullets gitu loh. Contoh efektif. Saran yang disampaikannya akan kami pertimbangkan itu kan lebih enak dipahami gitu ya. Jadi sistematis. To the point. Jika bullets. Kelogisan itu apa? Ide kalimat bisa diterima akal dan sesuai ejaan. Contoh, tidak efektif. Bakat ajaib anak itu telah meninggal dunia loh. Sing meninggal bakat ajaib tak anaknya lak bingung ta ya. Gak masuk akal. Ngono loh. Jadi lebih efektifnya anak yang memiliki bakat ajaib itu telah meninggal dunia. Jadi subjeknya anak yang memiliki bakat ajaib itu subjek, telah meninggal dunia itu predikat. Bisa dipahami? Kalau bisa, kita akan berlanjut pada paragraf, jenis paragraf. Kalau belum paham yo takon orek ya. Karena walaupun sama jerit-jerit nang kuno, lek gak WA Bu Aulia yo gak ero lah ya. Jenis paragraf itu ada bermacam-macam, rek saking akeh kadang-kadang kita akan bingung ya. Ternyata itu ada pembagiannya berdasarkan apa gitu. Satu, berdasarkan letak kalimat utamanya itu ada deduktif. Deduktif itu letak kalimatnya di awal, letak kalimat utamanya di awal. Kalau induktif itu letak kalimat utamanya di akhir. Kalau campuran itu letak kalimat utamanya ya bisa di depan, bisa dan di akhir. Kalau berdasarkan letaknya dalam karangan itu ada pendahuluan. Pendahuluan kok porek yo isine pengantar. Yang kedua isinya penjelas itu isinya ya uraian. Terus penutup biasanya isinya ringkasan. Letaknya kan awal, tengah, akhir menurut. Berdasarkan fungsi pengembangannya itu ada narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Wis golek krungu kan sampean teko MTS sampai saiki ya. Berdasarkan pola pengembangannya, lah iki sing biasa arek rada kangelan niku rek nek wis disuguhi ambek soal terus mari ngono dikongkon iki termasuk pola pengembangan opo iku biasanya bingung. Ya, begitulah belajar bahasa Indonesia penuh dengan lika-liku ya. Tapi rapopo rek, indahnya bahasa Indonesia itu di situ. Ada taste tersendiri, ada rasa tersendiri gitu ya. Berdasarkan pola pengembangan itu ada pola umum khusus, definisi luas, proses, bab akibat, ilustrasi, analogi, pertentangan, analisis, klasifikasi, dramatis, spasial, kronologis, dan titik pandang atau sudut pandang. Aslinya masih yo tak woco yo, kamu iso moco dewi. Tapi lek gak diterangno biasa arek iku terus kangen mbek suarane Bu Aulia. Contoh paragraf deduktif. Mau kan wis ono yo berdasarkan apa rek? Ayo berdasarkan apa mau? Letak kalimat utamanya ya. Iki sing dimiringno iki adalah kalimat utamanya. Industri di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi aneka barang. Iku kalimat utama. Kemudian sing ngadeg iki mau kan miring. Kenapa dimiringno didodono sama niku? Lek iku kalimat utamanya. Berhubung dhek ndok ngarep, berarti dhek iku dadi jenis paragraf deduktif. Lah sisae iki pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja sampai devisa negara, itu termasuk kalimat penjelas. Kuno. Contoh paragraf induktif. Gerakan pecinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta alam yang anggotanya terdiri atas siswa-siswa sekolah, baik itu siswa SLTP maupun SLTA. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah telah semakin meluas, khususnya di tingkat SLTA. Fenomena-fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun terakhir ini tidak selalu bernilai negatif. Kenapa induktif? Karena letaknya di akhir. Kenapa kok di akhir kok nggak di awal? Karena yang di akhir itu lebih umum daripada yang dari kalimat awal sampai kalimat sebelum akhir itu ya. Jadi fenomena-fenomena semacam itu apa ya dari kalimat pertama sampai yang SLTA itu ya. Itu loh rek. Nah itu kan kadang-kadang itu kayak simpulan ngono. Itu ciri-cirinya induktif kayak ngono. Ya memang tidak mudah mengintif sendiri, tapi wis gak apa-apa jadi mau belajar ya. Tapi insya Allah lama-lama sampean paham kok. Pokoknya gelek praktek rek, intinya gelek praktek, ngono ya. Masih yo kayaknya UN yo rek yo, tetap belajar bahasa Indonesia lah rek. Kalau nggak kita yang mengharumkan
Mengharumkan. Yo mengharumkan Kak Popo. Mengharumkan dan melestarikan bahasa Indonesia yang tercinta ini siapa lagi gitu loh ya. Orang Korea aja belajar bahasa Indonesia, orang Australia juga belajar. Lah kita orang Indonesia masa nggak mau mempelajari bahasanya sendiri, gitu ya. Contoh paragraf campuran. Lah iki rek sing miring-miring do awal sampai do akhir. Nah, iki jenenge campuran. Bingung ta rek? Wocon ya wocon sik ae. Saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis, tidak ada negara lain yang mampu melindungi kita. Koyok-koyok itu kalimat utama. Lah, ini sore. Apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi tertangguh di dunia. Intinya enek nduk ngarep nduk nisor buri iki jenenge campuran. Lanjut. Berdasarkan letaknya tadi ada paragraf pendahuluan, ada paragraf apa rek? Penjelas dan ada paragraf penutup. Nah, ini contohnya pendahuluan. Satu jenis tanaman sayuran yang ditanam pada satu lahan dikenal sebagai monokultur. Pendahuluan ku yo pengantar lho rek, kaitan tok ngono ku lho. Iki kan gurung sampai ndaki-ndaki pembahasannya. Lah, lek selanjutnya paragraf penjelas iku rada menjero, rada penguraiannya rada akeh. Contoh, pola tanam monokultur banyak digunakan oleh petani sayuran yang memiliki lahan khusus. Kelebihan pola monokultur adalah dari segi perawatan. Jenis tanaman sayuran dataran rendah yang biasa ditanam dengan monokultur adalah bawang merah, bawang putih, kangkung, dan lain-lain. Wis iku sakmono kae iku paragraf penjelas. Penjelas iku ya penguraian sing jelasno suatu karangan. Sip. Paragraf penutup. Pola monokultur tidak menutup kemungkinan seorang petani mengurus beberapa jenis sayuran sekaligus. Kemungkinan ini dapat terjadi jika lahan dibagi atas petak-petak tanaman. Dalam setiap petak hanya ada satu jenis sayuran. Lho iki lak koyo ringkasan teko nggone paragraf sing pendahuluan sampai sama uraian gitu ya. Oke, sampai sini saja. Untuk paragraf narasi, deskripsi dan selanjutnya saya lanjutkan minggu depan aja anak-anak ya. Kamu kalau kakean muatan kan kasihan juga gitu ya. Pun semoga manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang ditanyakan bisa silahkan di WA Bu Aulianya ya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.